Kita lanjutkan membahas tentang inverse fungsi. Ada teorema yaitu jika f itu 1,1, maka f mempunyai inverse dengan notasi f pangkat min 1. Oke, inverse itu apa? Inverse itu sebenarnya kebalikan gitu ya, kebalikan. Kalau fungsi itu domainnya dari df ke rf, maka inverse itu nanti dia domainnya justru dari rf ke df, jadi dibalik. Kalau kita tuliskan, nih kita punya domainnya di kiri, range fungsinya di kanan. Fungsi f itu mendefinisikan dari df ke rf, itu fungsi f. Nah, kalau sebaliknya, itu merupakan fungsi inverse. Kita tuliskan f pangkat min 1. Kalau dari y ke x. Kita tuliskan x sama dengan f inverse y. Nah, jadi kalau fungsinya x sama dengan inverse-nya tadi, jadi x sama dengan. Nah, berlaku hubungan bahwa f inverse dari fx itu sama dengan x. Jadi fx diinverskan, gitu ya. Diinverskan, dia balik lagi nanti dia sama dengan x. F inverse dari fx sama dengan x. Lalu f inverse dari y sama dengan y. Nah, terus domainnya dari f inverse itu sama dengan rf. Sedangkan range fungsinya dari f inverse sama dengan f. Ini nanti sering kita pakai, jadi diperhatikan sifat ini, bahwa tadi f inverse dari fx itu sama dengan x, lalu f inverse dari f inverse y itu sama dengan y, dan yang ini yang penting ya, bahwa domainnya si f inverse, jadi domainnya f inverse itu akan sama dengan rf, ya kan? Ini rf-nya. Dan range-nya dari f inverse, rank-nya f inverse kan ini, range-nya di sini kan, itu merupakan df. Ini definisi dari fungsi inverse. Nah, sekarang contohnya ini, kalau kita punya fx sama dengan x, nah itu kalau kita turunkan f aksen x sama dengan 1 untuk setiap x elemen R, atau kita nyatakan bahwa f selalu naik. Kalau kita gambarkan, dia jadi fx sama dengan x, gambarnya seperti itu garis lurus. Nah, maka di sini f inverse-nya itu ada. Oke, sebentar kita lihat dulu tadi. Ini ya. Jika f itu 1,1 gitu, maka f itu mempunyai inverse. Nah, f11 itu nanti sebenarnya bisa kita lihat dari turunannya ya. Dulu masih ingat kan kalau kita punya aplikasi turunan itu kan buat mencari fungsi naik, fungsi turun. Ya. Kalau kita punya f aksennya itu kurang dari 0 atau negatif, maka dia fungsi turun. Fungsi turun. Fungsi turun. Nah, kalau kita punya f aksen x-nya itu lebih besar dari 0, maka dia fungsi naik. Nah, itu kalau dia itu namanya kita katakan monoton murni gitu ya. Monoton murni itu nanti kalau dia f aksennya selalu kurang dari 0, maka dia turun, f aksen lebih besar maka dia naik. Nah, kalau dia bisa naik bisa turun, nah maka nanti bukan fungsi monoton turun. Maka di sini tadi kita mengujinya cukup pakai turunan. Nah, ini jadi fx itu turunannya kan sama dengan fx sama dengan x kan turunnya 1. 1 kan selalu positif ya, ya enggak? 1 itu kan selalu positif. Mau berapapun nilai x itu 1 itu selalu positif. Maka kalau kita gambarkan, dia itu merupakan fungsi naik, monoton naik dan naik terus. Kalau naik terus, kalau mau kita bikin garis yang sejajar sumbu x, pasti memotongnya cuma 1. Nah, demikian juga untuk
Yang tadi yang kedua, fx sama dengan min x. Turunannya kan min 1. Min 1 itu dia monoton turun. Selalu turun. Kita katakan monoton turun. Maka f inverse-nya juga ada. Nah, berbeda dengan yang ketiga. Ini yang fx sama dengan x kuadrat tadi ya. Nah, ini dia kalau kita cari turunannya apa? Kalau kita cari turunannya, fx kan sama dengan 2x. 2x itu bisa naik, bisa turun, ya enggak? 2x itu bisa naik, bisa turun. Kalau x-nya saya ambil 3, ya positif atau naik. Kalau x-nya kita ambil min 1, maka dia negatif atau turun. Maka f aksen 2x itu dari kita dapatkan dari fx sama dengan x kuadrat itu bukan fungsi naik atau turun murni. Maka f inverse-nya tidak ada. Nah, ini ya teoremanya. Jika f monoton murni itu selalu naik atau selalu turun, maka f mempunyai inverse. Contoh, nah ini coba kita lihat contohnya. Kita punya ini yaitu x plus 1 per x plus 2 ya. Periksalah apakah f mempunyai inverse. Jika ada, tentukan inverse-nya. Oke. Turunan ya, turunan U per V ya. Masih ingat kan? U aksen V plus UV aksen. Nah, kita tulis 1 kali X plus 2 dikurangi 1 kali X min 1 per V kuadrat atau X plus 2 dikuadratkan. Kita hitung sama dengan 3 per X plus 2 kuadrat. Nah, ini monoton naik ya, monoton murni naik ya. Kenapa? Ini kan selalu positif. Coba kita lihat. Ini tuh mau X-nya kamu ganti berapapun, dia selalu positif. Diganti negatif 5, masih positif karena dikuadratkan kan, plus 2 terus dikuadratkan. Mau kita ganti 0, ya dia tetap positif karena ditambah 2 lalu dikuadratkan, maka ini pasti punya inverse karena turunannya itu selalu positif atau monoton naik. Maka dia punya inverse. Nah, sekarang cara nyari inverse-nya gimana? Nah, ini sebenarnya kalau teknis mencari inverse sih kalian sudah tahu ya. Biasanya kamu apa? Ubah Y sama dengan, kamu ubah jadi X sama dengan. Nah, itu kan caranya. Biasanya X sama dengan, Y sama dengan, kamu ubah jadi X sama dengan. Itu dikali silang. Dan ini dikali silang. Lalu ini kumpulkan jadi satu, jadi yang ada X dikumpulkan jadi satu, ini XY, ini X ini pindah ke sana, min X, terus ini 2Y-nya pindah ke sini, jadi min 2Y min 1, atau X sama dengan, ini X-nya dikeluarkan ya, X-nya bisa kita keluarkan jadi Y min X, Y min 1, maka X-nya dapat ini, min 2Y min 1 per Y min 1. Nah, maka kita dapat F inverse Y, nah itu min 2Y min 1 per Y min 1, berarti F inverse X-nya min 2X plus, min 2X min 1 per X min 1. Oke, sekarang kita ke teori selanjutnya. Nah, suatu fungsi yang tidak mempunyai inverse pada daerah asal dapat dibuat mempunyai inverse dengan cara membatasi daerah asalnya. Oke. Jadi kita tadi punya fx sama dengan x kuadrat jelas nggak punya inverse ya, karena kalau diturunkan tadi 2x itu bisa positif, bisa negatif. Tetapi kalau daerahnya itu kita batasi, dia bisa jadi memiliki inverse. Misalnya ini jelas tadi nggak ada. Nah, tapi kalau grafik ini kita pecah ya, kita pecah. Jadi untuk X lebih besar dari 0, itu jadi F inverse-nya ada, karena kita pecah. Untuk yang pertama, itu daerah asalnya lebih besar dari 0. Nah, kalau yang ini daerah asalnya kurang dari 0. Maka ini jadi F inverse-nya ada. Ini jadi kata kuncinya, awalnya kan dia domainnya keseluruhan bilangan real. Kan ini kan sebenarnya keseluruhan bilangan real kan. Maka kita pecah
untuk X lebih besar dari 0, kita definisikan sendiri. X yang kurang dari 0, itu juga kita definisikan sendiri. Maka ini ada inverse-nya gitu. Ini ada inverse-nya. Kalau kita gambarkan motong 1 ya. Ini juga ada inverse-nya. Tapi tadi daerah asalnya harus dipecah dulu. X lebih besar dari 0 dan X lebih kurang dari 0. Nah, sekarang grafik dari fungsi inverse itu seperti apa? Apakah ada hubungan dari grafik fungsi awalnya? Nah, grafik fungsi inverse. Kalau kita punya titik X, Y yang terletak pada grafik F, titik X, Y kita pada garis F, maka kalau di F inverse dia jadi Y, X gitu. Kalau kita punya X, Y di F, itu kalau diinverskan dia dibalik jadi Y, X. Nah, titik X, Y dan Y sama dengan itu titik yang simetri terhadap Y sama dengan X. Nah, nanti bisa kamu lihat lagi sifat simetris Y sama dengan X. Jadi Y sama dengan X itu membuat X sama dengan Y berubah jadi Y sama dengan X. Maka grafik fungsi F dan F inverse simetri terhadap Y sama dengan X. Maka kita simpulkan nanti grafik F dan grafik F inverse itu dia saling simetri. Nah, misal nih kita punya fungsi F ya. Nah, fungsi F-nya itu. Nah, F inverse grafiknya seperti apa? Grafiknya itu simetri terhadap Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X yang bawah ini. Nah, ini garis Y sama dengan X, maka dia F inverse-nya tadi simetri. Ini Y sama dengan X ya. Nah, maka kalau kita punya F, maka F inverse-nya grafiknya itu simetri terhadap Y sama dengan X diperoleh ini. Nah, sekarang ini tadi untuk grafiknya ya. Kita masuk ke turunan fungsi inverse. Oke, turunan fungsi inverse. Misalkan fungsi F itu monoton murni dan mempunyai turunan pada selang I. Jika F aksen X itu tidak sama dengan 0, maka F aksen dapat diturunkan di Y sama dengan X. Dan F inverse aksen Y sama dengan 1 per Fx. Oke, coba saya ulangin ya. Ini jadi syaratnya gini, kita punya fungsi F gitu ya. Fungsi F itu monoton murni. Ya, karena kenapa monoton murni ya tadi ya, karena syarat punya inverse tadi kan harus monoton murni dulu. Dan mempunyai turunan pada selang ke I. Nah, dan dia punya turunan juga. Dan turunannya tadi tidak sama dengan 0. Maka F aksen F inverse dapat diturunkan di Y sama dengan Fx dan F inverse aksen Y itu sama dengan 1 per F aksen X. Atau dapat kita tuliskan dy per dx itu sama dengan 1 per dy dx. Oke, ya kata kuncinya di sini. Ini nanti sering kita pakai. Kita tadi punya sifat ini, bahwa F inverse dari F inverse aksen dari Y sama dengan 1 per F aksen X. Atau kita turunkan ini ya. dx dy artinya turunan fungsi X terhadap Y itu akan sama dengan 1 per turunan fungsi Y terhadap X. Contoh, kita punya Fx sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X ditambah 1. Tentukan F inverse aksen 4. Coba. F inverse aksen 4. Kalau caranya berarti gimana? Cara biasanya? Cara biasanya harus cari F aksen dulu gitu ya. Cari F aksen dulu. F aksennya ketemu, baru nanti diturunkan. Ya kan? Setelah diturunkan, baru dimasukkan 4, substitusi 4. Tapi kelamaan kalau pakai itu. Kita udah punya sifat bahwa tadi, kalau F inverse aksen Y, itu sama dengan 1 per F aksen
X. Nah, maka cara pengerjaannya ini kita cari dulu f aksen X-nya sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 2 jika Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 jika dan hanya X sama dengan 1. Ini tadi ya, ini tadi coba kita perhatikan. Ini itu kan kalau punya sifat ini nilai Y-nya kan, ini kan nilai Y. Nah, padahal kita butuh fx di sini. Ini butuh fx, maka x-nya itu kita cari dulu. Cara nyarinya gimana? Ini kan fx itu kan sama dengan y ya. Ya y ini kita ganti sama 4 gitu. Y-nya kita ganti sama 4. Nah, maka nanti kita dapat x-nya sama dengan 1. Nah, di sini didapat x-nya sama dengan 1 ke fungsi f aksennya. Oke, kalau sudah lalu ke ini, maka kita dapat ya f inverse aksen 4 itu sama dengan 1 per f aksen x. Nah, f aksen x kan gampang, ya kan? Kalau kita nyari f aksen x, menurunkannya kan gampang. Ini tadi kan fungsi fx ya. Kalau kita cari f aksen x-nya, kan tinggal 5x pangkat 4 ditambah 2 kan? Substitusi x-nya 1, maka dapat 7. Maka f inverse aksen 4 itu sama dengan 1 per f aksen 1 sama dengan sepertujuh. Oke, seperti itu. Nanti ini tinggal latihannya ya. Oke, saya kira itu pembahasan kita tentang fungsi inverse. Silahkan nanti ini latihannya untuk dikerjakan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya.